Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita masuk untuk materi mata kuliah struktur dan kereaktifan penyawaan organik untuk reaksi penggaraman part 2. Nah, minggu lalu kita sudah belajar 5 jenis reaksi penggaraman. Yang pertama itu reaksi antara asam tambah basa menghasilkan garam tambah air. Kemudian yang kedua itu reaksi antara oksida asam tambah basa menghasilkan garam tambah air. Kemudian yang ketiga itu reaksi oksida asam tambah basa menghasilkan garam tambah air. Yang keempat reaksi oksida asam tambah oksida basa menghasilkan garam. Yang kelima reaksi antara logam dan asam kuat atau asam keras encer menghasilkan garam tambah gas H2. Nah, di mana ada syarat pada reaksi kelima ini bahwa logam harus berada di sebelah kiri H pada deret volta. Oke, nah hari ini kita akan lanjutkan untuk reaksi yang ke-6 sampai reaksi yang ke-9. Nah, untuk reaksi yang ke-6, di sini dikatakan bahwa logam M tambah garam Lz itu akan menghasilkan logam L tambah garam Mz. Berarti ada pendesakan logam M itu mendesak L dari garam Lz, sehingga M menjadi logam M ini membentuk garam dengan anion Z-nya, ya. Nah, jadi menghasilkan garam L tambah garam Mz. Di sini juga ada syarat suatu logam M itu dapat mendesak logam M. Syarat logam M dapat mendesak logam Z itu adalah logam M harus berada di sebelah kiri logam L, ya, ini pada garam Lz, daripada garam Lz di deret volta. Nah, ini syaratnya. Jadi syaratnya logam M ini harus berada di sebelah kiri dari logam L, ya, logam L dari garam Lz di deret volta. Nah, kita lihat deret volta, ini kita lihat lagi deret volta yang sudah kita tuliskan minggu lalu. Kita bisa lihat yang logamnya contohnya seperti apa. Misalnya antara Zn dengan Cu. Nah, Zn itu di sebelah kiri Cu, ya. Ini ya, Zn ada di sebelah kiri dari si Cu. Nah, kemudian ini Cu-nya. Jadi Zn di sebelah kiri Cu. Nah, kalau di sini katanya kalau logam Zn harus berada di sebelah kiri logam Cu. Jadi contohnya misalnya Zn ditambah dengan CuSO4. Nah, ini akan menghasilkan, kalau ini reaksinya kan Zn itu di sebelah kiri Cu pada deret volta, akan menghasilkan garam ZnSO4 ditambah dengan logam Cu. Nah, ya, atau ini tulisnya kebalik ya, biar sesuai dengan persamaan umumnya. Jadi tambah dengan ZnSO4. Jadi Zn ditambah CuSO4, maka Cu-nya itu akan didesak keluar oleh Zn, ya, menjadi Cu tambah ZnSO4. Nah, jadi syaratnya logam M-nya harus di sebelah kiri logam L dari garam. Nah, kalau kalian lihat di sini sebenarnya reaksinya reaksi redoks. Kenapa logamnya harus di sebelah kiri? Karena di sini kalian akan melihat bahwa Zn ini kan biloknya 0. Sedangkan CuSO4 Cu pada senyawa CuSO4 itu kan plus 2, ya. Kalau saya buat di sini si Zn itu biloknya 0. Nah, sedangkan si Cu di sini biloknya plus 2. Nah, nanti si Cu-nya akan mengalami reduksi. Nah, jadi 0, ya. Nah, sedangkan Zn-nya akan plus 2. Nah, jadi kenapa tadi syaratnya harus di sebelah logamnya itu harus di sebelah kiri logam yang di dalam larutan itu tadi karena kita tahu pada deret volta, saya sudah sebutkan minggu lalu, semakin ke arah kiri itu dia semakin kecil nilai potensial reduksinya, semakin negatif nilainya, maka dia akan cenderung mengalami oksidasi.
Sedangkan makin ke kanan itu dia potensial reduksinya makin tinggi, makin positif nilainya. Maka dia akan cenderung mengalami reduksi. Makanya logam yang ingin teroksidasi itu harus ada di sebelah kiri. Nah, sedangkan logam di sebelah kanan itu dia akan mengalami oksidasi. Nah, ini juga sama, Zn di sebelah kiri dari Cu. Zn ya itu akan mengalami oksidasi dari di log 0 menjadi plus 2. Sedangkan Cu itu dia potensial reduksinya tinggi, dia cenderung mengalami reduksi. Nah, maka dia akan mengalami penurunan di log dari plus 2 menjadi 0. Nah, kalau seandainya reaksinya kalian balik ya, misalnya Cu ditambah Zn SO4 itu tidak akan terbentuk reaksi. Nah, tidak akan terbentuk reaksi tidak terjadi. Kenapa? Karena kalau Cu itu menjadi CuSO4 kan di lognya dari 0 plus 2. Plus 2 berarti kan dia dari 0 ke plus 2 berarti mengalami oksidasi. Zn dari plus 2 nanti menjadi Zn kan jadi 0, berarti mengalami reduksi. Nggak akan terjadi. Kenapa? Karena Cu itu letaknya di sebelah kanan. Nah, ini di sebelah kanan dari Zn. Nah, kalian tahu makin ke kanan tadi dia makin cenderung mengalami reduksi. Makin ke kiri dia makin cenderung mengalami oksidasi. Ya. Nah, jadi tidak akan terbentuk reaksi. Silakan diulang-ulang penjelasan ini ya. Nah, ini juga nanti kalian bisa buktikan di laboratorium. Kalian ambil lempeng seng ya, kemudian kalian ambil suatu larutan tembaga 2 sulfat yang warnanya biru, kemudian celupkan si lempeng Zn-nya atau lempeng sengnya. Nanti kalian bisa melihat lama-kelamaan warna larutan yang tadinya berwarna biru itu dia akan menjadi larutan tidak berwarna, dan di sekeliling di bagian bawahnya itu ada endapan berwarna coklat. Nah, jadi itulah indikasi terbentuknya endapan coklat itu adalah Cu. Nah, sedangkan larutan yang tidak berwarna itu adalah ZnSO4. Nah, CuSO4 itu dia berwarna, CuSO4 pentahidrat. Nah, sedangkan ZnSO4 dia larutan tidak berwarna. Kalau kalian balik ambil logam Cu kemudian masukkan ke ZnSO4, ini mau ditunggu sampai kapanpun, sampai kita tua pun, warna larutannya dari tidak berwarna tidak akan berubah menjadi CuSO4. Kenapa? Karena tadi Cu dia akan mengalami reduksi. Kenapa reduksi? Karena dia di sebelah kanan dari si Zn. Nah, kapan Cu mengalami oksidasi? Kalau seandainya dia bereaksi dengan logam-logam ya, logam-logam atau persamaan dari logam-logam yang ada di sebelah kanannya. Nah, itu baru lain lagi ceritanya, ya. Nah, itu akan lain ceritanya, ya. Misalnya nanti Cu, contohnya, misalnya kapan Cu bisa mengalami oksidasi, berarti Cu, itu tadi syaratnya M harus berada di sebelah kiri dari logam pada garam. Berarti Cu ditambah dengan, nah sekarang Cu harus di sebelah kiri. Di sebelah kiri logam apa? Mulai dari Hg, Pt, Ag, Au. Nah, terserah mau di sebelah siapa. Ya, itu baru reaksinya akan terjadi. Jadi misalnya Cu ditambah dengan Ag, NO3. Nah, ini bisa. Ini nanti akan menghasilkan Cu, NO3 2 kali ditambah dengan Ag. Nah, ini reaksinya bisa terjadi. Kenapa bisa terjadi reaksinya? Saya tambahkan tanda panahnya dulu ya. Nah, reaksinya bisa terjadi karena si Cu itu ada di sebelah kanan dari Ag. Maka Cu ini yang akan mengalami oksidasi, si Ag-nya yang mengalami reduksi. Nah, Cu ini di lognya dia tadi saya katakan dia akan mengalami oksidasi di lognya dari 0. Nah, Ag ini di lognya dari plus 1. Nah, jadi Cu dengan di log plus 2 ya. Dan Ag-nya jadi di lognya 0. Nah, jadi Cu 0 ke plus 2 dia oksidasi, Ag plus 1 ke 0 dia reduksi. Ini baru bisa. Tapi kalau dibalik Ag tambah Cu NO3 2 kali, reaksinya enggak terjadi. Oke, silakan diulang-ulang penjelasan ini. Oke, kemudian kita masuk untuk reaksi yang ketujuh ya. Nah, jadi reaksi yang ketujuh itu ada garam 1 tambah garam 2 menghasilkan garam 3 tambah garam 4 ya.
Jadi garam satunya itu misalnya garamnya garam MZ. Nah, misal ya. Kemudian apa namanya? Garam 2-nya itu misalnya garam LX, misal ya, LX. Nah, maka garam yang ketiga itu merupakan garam MX ditambah dengan garam keempat, garam apa tadi, LZ, tukaran anion dan kationnya, ya. Nah, tapi ada syaratnya. Ada syarat suatu garam 1 tambah garam 2 menghasilkan garam 3 dan garam 4 ini, syaratnya itu adalah garam 3 dan garam 4, ya, garam 3 atau, enggak dan ya, atau garam 4, itu dia harus mengendap. Berarti salah satunya itu ada yang mengendap, udah boleh. Ya, nah garam 3 ini apa? Berarti produknya, ya, garam 3, 4 ini merupakan produk, ya. Produknya itu harus mengendap. Nah, boleh salah satunya, ya. Boleh. Oke, saya buat ini salah satunya, ya. Salah satunya harus mengendap. Nah, untuk kalian memudahkan kalian tahu garam ini mengendap, membentuk suatu garam itu mengendap atau enggak, itu kalian boleh menggunakan tabel kelarutan. Nah, jadi tabel kelarutan katanya semua garam yang mengandung ion nitrat itu dia sifatnya larut. Nah, kemudian semua garam yang mengandung C2H3O2- ini merupakan ion asetat, ya. Garam yang mengandung ion asetat itu dia sifatnya larut. Nah, kecuali Ag, kalau dia berikatan dengan kation Ag+. Nah, katanya kalau Ag plus C2H3O2 itu moderately. Jadi dia agak sukar larut. Nah, jadi agak sukar larut. Kemudian kalau ion-ion halida, Cl-, Br-, Imin, itu katanya semuanya larut kecuali kalau dia berikatan membentuk garam dengan Ag+, Pb+, dan Hg2+. Nah, ini dia sukar larut, ya, atau membentuk endapan, ya. Nah, kemudian semua garam dengan anion sulfat itu dia soluble, larut, kecuali kalau kationnya Ba2+, Pb2+, Ca2+, dan Sr3+. Itu kalau kation ini berikatan dengan SO4-2-, dia menghasilkan garam yang sifatnya sukar larut atau dia membentuk endapan. Kemudian dengan ion karbonat dan ion fosfat itu katanya semua sukar larut. Berarti dia mudah mengendap kecuali kalau dia berikatan dengan Na+, K+, dan amonium. Nah, jadi Na, natrium karbonat, kalium karbonat, amonium karbonat, natrium fosfat, kalium fosfat, amonium fosfat itu yang sifatnya mudah larut, berarti membentuk larutan, ya. Nah, katanya dengan OH- juga, OH- itu umumnya sukar larut kecuali kalau dia Na+, K+, ya. Nah, NaOH, KOH itu yang mudah larut, sedangkan sisanya sukar larut. Tapi katanya hidroksida dari Ba2+ dan Ca2+ juga dia katanya agak mudah larut, ya, agak mudah larut. Nah, kemudian dengan ion-ion garam dari ion-ion sulfida itu juga dia sukar larut, ya, kecuali Na, K, NH4+, ya, dan juga dari unsur-unsur alkali tanah Mg2+, Ca2+, Sr2+, dan Ba2+. Nah, ya, itu. Jadi kalian bisa melihat tabel kelarutan untuk tahu, oh ini garamnya membentuk endapan atau membentuk larutan. Silahkan gunakan tabel kelarutan ini, ya. Kita kembali. Jadi tadi katanya kalau garam 1 tambah garam 2 itu menghasilkan garam 3 dan garam 4, syaratnya garam 3 atau garam 4 itu harus mengendap salah satunya. Contohnya misalnya KCl. KCl kira-kira dia fasanya akuas atau padat? Kalau padat berarti dia sukar larut, ya. Kita lihat KCl. Cl-. Nah, katanya dia umumnya mudah larut kecuali dengan Ag, Pb, Hg2+. Nah, karena K berarti nggak termasuk yang pengecualian, berarti KCl itu dia mudah larut. Maka dia fasanya adalah aqueous. Ditambah dengan Ag
NO3. Nah, kita lihat AgNO3 kira-kira dia mudah larut atau sukar larut. Nah, ion NO3 min, katanya semua nitrat adalah mudah larut. Berarti AgNO3 dia mudah larut. Nah, ini boleh kita pakai karena masih garam 1 dan garam 2. Ini fasanya aqueous. Nah, kita lihat hasilnya. Ya, hasilnya berarti nanti ini akan terjadi pertukaran anion kation ya, berarti K+ akan berikatan dengan NO3 min menjadi KNO3 ditambah dengan AgCl. Nah, sekarang kita lihat KNO3 tadi berarti NO3 min. Katanya anion NO3 tadi sifatnya adalah semuanya dia mudah larut. Nah, berarti KNO3 ini dia fasanya adalah aqueous. Nah, sedangkan AgCl, nah kita balik. Cl-. Nah, ini Cl- katanya dia semuanya mudah larut kecuali dengan Ag+. Nah, Ag+, Pb+, atau dengan Hg22+. Berarti kita karena Ag, maka dia sukar larut, maka dia membentuk endapan. Kalau kalian lihat nanti endapannya warna putih. Nah, ini reaksinya bisa terjadi. Nah, kalau seandainya kita balik KCl, ya, ini aqueous, kita mau pakai atau jangan KCl lagi, kita ganti misalnya NaCl. NaCl itu tadi yang Cl dia umumnya mudah larut ya, kecuali dengan Ag, Pb, Hg, Hg2+, berarti Na mudah larut. Rasanya aqueous. Ini misalnya dengan MgSO4 ya, dengan magnesium sulfat. Nah, kita lihat ion sulfat itu katanya dia mudah larut kecuali Ba, Pb, Ca, dan Sr. Berarti Mg aman, dia mudah larut ya. Nah, dengan ion-ion ini aja yang sukar. Nah, berarti di sini dia aqueous. Nah, kita lihat kira-kira reaksinya bisa terjadi atau enggak. Reaksi penggaraman ya di sini. Bukan nggak bisa terjadi, tapi untuk reaksi penggaraman dia memenuhi syarat reaksi penggaraman enggak ya. Berarti ini nanti Na menjadi Na2SO4 ditambah dengan MgCl2. Kita lihat Na2SO4. Ion SO4 min semuanya mudah larut kecuali ada Na di sini enggak. Berarti Na juga sifatnya mudah larut. Maka di sini aqueous. Nah, MgCl2, magnesium klorida, semua mudah larut kecuali Ag, Pb, Hg22+. Berarti Mg mudah larut. Nah, di sini juga dia mudah larut. Nah, memenuhi nggak syarat untuk reaksi ketujuh? Syaratnya garam 3 atau 4 ya, yang produk harus salah satunya mengendap. Nah, ini dua-duanya larut. Maka reaksi dari NaCl ditambah MgSO4 ini untuk reaksi penggaraman dia tidak memenuhi, maka dia dianggap tidak termasuk ke dalam reaksi yang ketujuh. Ya, nah, di sini tidak tidak ini makanya dibilang tidak bereaksi. Di sini saya kasih alasannya karena ini kok lagi hari ini aqueous di sini karena tidak terbentuk endapan. Atau tulisannya kita kecilkan ya biar nampak satu baris. Nah, ini ya, karena tidak terbentuk endapan. Oke, silakan diulang-ulang biar lebih memahami ya. Nah, kita masuk ke garam yang garam. Ya, reaksi penggaraman yang ke-8. Nah, katanya ada garam LZ ditambah dengan basa MOH. Nah, katanya membentuk garam MZ ditambah dengan basa LOH. Nah, tapi ada syaratnya. Nah, ini juga ada syarat. Nah, bisa terbentuk garam. Ini ada syaratnya. Apa syaratnya? Katanya garam MZ ya. MZ atau basa LOH ya, atau dalam kurung produknya itu salah satunya itu harus mengendap. Nah, itu syaratnya harus mengendap.
Jadi salah satunya harus mengendap. Jadi kalian mau tahu mengendap atau enggaknya, kalau udah siap buat reaksi, coba lihat hasil reaksinya masuk enggak ke dalam tabel kelarutan ini, masuk dia larut atau tidak larut. Kalau dia larut maka aqueous, kalau tidak larut maka dia endapan atau fasanya kita buat solid. Ya. Nah, contohnya misalnya reaksi AgNO3. AgNO3 ini kira-kira kalau nggak lihat kalau kalian nggak balik dulu, reaksinya AgNO3 ini aqueous atau solid. Ingat, semua ion NO3- itu dia larut, nggak ada pengecualian. Maka AgNO3 dia aqueous. Coba dilihat. Ini aja paling gampang ingatnya. NO3- semuanya larut. Kalau yang lain ada yang mudah larut, tapi kecuali. Tapi khusus untuk ion NO3- nggak ada pengecualian. Dengan kation apapun, semuanya dia larut. Ya. Nah, terus ditambahkan dengan basa. Misal kita tambah basanya NaOH. Nah, kira-kira NaOH larut atau enggak larut? Sukar atau mudah kelarutannya? Mudah ya. Aqueous. Kalau kalian mau lihat, ion OH- itu dia katanya semuanya sukar larut, kecuali dengan Na dengan K. Atau Na dengan K. Maka dia yang mudah larutnya dengan Na dan K karena insoluble. Insoluble ini berarti sukar larut, kalau soluble ini larut, ya. Nah, NaOH, nah hasilnya akan membentuk AgOH 2 kali ditambah dengan NaNO3. Buat aja dulu. Baru sekarang kalau udah kita buat hasilnya, kita baru cek AgOH 2 kali. Tadi hidroksida umumnya sukar larut, kecuali dengan Na dan K. Ya kan? Hidroksida sukar larut, kecuali Na dan K. Dengan Ag gimana? Dengan Ag berarti insoluble. Karena dengan Ag insoluble, maka di sini fasanya adalah solid. Sedangkan NaNO3, ingat lagi tadi, NO3 semuanya larut tanpa terkecuali. Ini dia larutan. Ini reaksinya terjadi. Kenapa? Benar, reaksinya memenuhi syarat. Ya, salah satunya harus mengendap. Garam atau Oh iya benar. Garam ataupun basanya. Ini basanya AgOH 2 kali, NaNO3 ini garamnya. Nah, yang mengendap itu adalah basanya, AgOH 2 kali. Ya. Nah, tapi kalau kita mau buat garamnya NaCl ditambah dengan KOH. Nah, ini kira-kira memenuhi reaksi penggaraman nggak? Syarat untuk memenuhi reaksi penggaraman nggak? Nah, kita lihat NaCl. Tadi dia klorida, ion klorida itu dia umumnya mudah larut. Klorida, bromida, iodida, kecuali dengan AgPb. Berarti dengan Na dia mudah larut, katanya aqueous. Nah, kemudian OH itu dia umumnya, OH- itu umumnya sukar larut, kecuali dengan Na+ atau dengan K+. Kalau kalian nggak percaya, lihat lagi di sini. Nah, ini ya. Tuh, nggak perlu dihafal, tapi diingat aja. Kalau udah sering kalian kerjakan, nanti terbiasa sendiri. Nah, di sini akan menghasilkan NaOH ditambah dengan KCl. Nah, NaOH, tadi OH dia sukar larut, kecuali dengan Na dan K. Maka di sini mudah, ya. Nah, Cl- umumnya mudah larut, kecuali dengan Pb, tadi kan Hg22+, ya, dengan Ag, berarti KCl masuk yang mudah larut. Maka reaksinya untuk NaCl ditambah dengan KOH, itu reaksinya tidak memenuhi reaksi penggaraman. Jadi dianggap reaksinya itu tidak berlangsung untuk reaksi penggaraman. Kenapa? Karena baik basanya maupun garamnya itu tidak membentuk endapan, ya. Tidak, makanya saya coret, ya. Jadi dia tidak memenuhi reaksi penggaraman karena tidak membentuk endapan. Ya, jadi dua-duanya larutan. Nah, bahkan dua-duanya larutannya warnanya warna putih. Larutan tidak berwarna. Kalau kalian tambahkan, larutannya ini sebelum reaksi tidak berwarna, setelah reaksi tidak berwarna. Jadi nggak nampak ada reaksi apapun, ya. Tapi kalau salah satunya terbentuk endapan, walaupun AgNO3 ini tidak berwarna, NaOH tidak berwarna,
tapi nanti akan membentuk AgOH 2 kali warna putih, NaNO3 tidak berwarna. Jadi nanti kelihatan, oh setelah direaksikan, kalau dilihat di tabung reaksi ada endapan putih di bawah, ada larutan di atas. Endapan putih itu kalian akan tahu bahwa itu AgOH 2 kali. Nah, larutan yang tidak berwarna itu adalah NaNO3. Ya. Tapi kalau dua-duanya bentuknya larutan, sebelum dan sudah reaksi dengan warna yang sama pun, itu dia nggak tahu kita reaksinya benar berlangsung atau enggak secara fisik. Ya, jadi ciri reaksi kimianya nggak nampak. Salah satu ciri reaksi kimia itu adalah terjadinya terbentuknya endapan, ya, atau terjadinya perubahan warna, ya. Tapi kalau untuk reaksi penggaraman ini yang diminta adalah endapan, ya. Oke, ini reaksi yang ke-8. Nah, kita lihat untuk reaksi yang terakhir. Nah, reaksi yang terakhir itu adalah garam LZ dengan, kalau tadi di reaksi ke-8 itu garam dengan basa, maka di reaksi yang terakhir ini adalah garam dengan asam. Katanya garam LZ tambah asam HX. Nah, tapi menghasilkan garam LX tambah asam HZ. Nah, tapi di sini ada syarat. Nah, jadi reaksi ini ada dua, ya. Ada dua. Nah, masing-masingnya bisa beda syarat reaksinya. Nah, katanya kalau garam LZ, ya, garam LZ di reaktan ini sifatnya larut dalam air, berarti dia fasanya aqueous. Nah, katanya kalau dia syaratnya, kalau dia garamnya itu dia larut dalam air, garam dari reaktannya larut dalam air, maka syarat reaksinya itu adalah garam LX atau garam di produk, ya, garam di produk atau asamnya, asam HZ, ya, ini garam LX atau asam HZ, nah, ini kedua-duanya produk, ya, itu dia, garam LX-nya itu produk juga, ya. Nah, ini dia, di sini juga garam LX itu dia harus mengendap atau asam HZ-nya, ya, yang di produk itu dia berupa gas. Nah, itu syaratnya, ya. Itu kalau LZ-nya itu dia larut dalam air. Contohnya, misalnya ada suatu reaksi ZnCl2. Nah, ZnCl2 tadi ion klorida umumnya larut kecuali dengan AgPbHg, berarti dengan Zn dia juga larut. Maka di sini fasanya adalah aqueous. Ditambah dengan asam HX, ya, HNO3 misalnya, HNO3, ya. Ini HNO3 juga dia aqueous karena semua NO3- itu dia larut, ya. Baik dengan semua kation dia larut. Nah, ini akan menghasilkan ZnNO3 2 kali ditambah dengan HCl. Nah, kalau kalian lihat nanti di reaksi ini, tunggu kita kopikan tanda panahnya dulu. Perlu dikopi langsung bawa. Nah, ZnNO3 2 kali. Semua ion NO3 larut. Nah, ini dia aqueous. Kalau kalian lihat reaksinya nanti HCl-nya itu dia bukan dalam bentuk larutan, tapi pada saat kalian reaksikan ZnCl2 dengan HNO3, itu dia menghasilkan gas. Nampak dia asap. Nah, ini dia dalam bentuk gas HCl yang dihasilkan. Nah, jadi kalau ini reaksinya terjadi. Kenapa? Walaupun garamnya bukan garam yang mengendap, tapi produknya itu dia gas, maka reaksinya bisa berlangsung. Ya. Nah, satu lagi, kalau tadi syarat yang kedua, ya, syarat kedua itu kalau seandainya garam reaktannya itu dia sifatnya mengendap dalam air. Nah, maka syarat reaksi yang berlangsung itu adalah garam garam LZ-nya, ya, garam LZ itu dia harus mudah larut dalam asam keras NCl, ya.
Nah, jadi kalau seandainya garam LZ-nya dia mengendap atau mudah atau dia mudah atau fasanya padat, maka syaratnya dia harus larut dalam asam keras yang encer, ya. Contohnya Ca3 PO4 2 kali. Nah, kita lihat kalsium fosfat. Nah, ion fosfat katanya dia sukar larut kecuali dengan NaK, NH4+. Nah, maka dengan Ca berarti dia sukar larut, katanya solid. Nah, ditambah dengan asam keras yang encer, misalnya dengan HCl, ya. Nah, ini HCl dia aqueous, ya, untuk reaksi ini, karena kita nggak mungkin pakai yang gas, ya, nggak bisa kita lihat reaksinya. Nah, ini akan menghasilkan CaCl2, ya, coba kita lihat CaCl2, CaCl2, Cl katanya umumnya mudah larut kecuali Ag, berarti dengan dengan Ca dia mudah larut, maka dia aqueous, ditambah dengan H3PO4, ini dia sifatnya aqueous. Nah, ini reaksinya bisa berlangsung, ya. Nah, mungkin untuk hari ini cukup sekian, ya, materi kita, ya. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan dengan ujian UK1 bersama saya, ya, karena semua materinya sudah saya padatkan dari pertemuan pertama sampai pertemuan kelima. Jadi di pertemuan ke-6 kita bisa langsung UK untuk materi bagian saya, ya. Materi bagian saya itu mulai dari pertemuan 1, ya, sampai dengan pertemuan yang hari ini. Oke, baik. Mohon maaf atas segala kekurangan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kenapa jadi 2 kali ya? Oke, ya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.